Hai teman-teman, hari ini kita ibadah sekolah minggu ya. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu pujian. Mari kita menyanyikan pujian Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang kami akan ibadah ya. Mari kita berdoa ya teman-teman. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita mengucap syukur karena Engkau sudah baik kepada kami, sudah lindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami mau ibadah, Tuhan pimpin dan sertai kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Haleluya, amin. Mari kita menyanyikan satu pujian lagi ya teman-teman. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus sudah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan merangkasi Tuhan. Tuhan Yesus sudah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan merangkasi Tuhan. Tuhan Yesus dasar bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan-jalan terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu Tirsa lagi ya. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar
Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Yuk teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Bimbing Cici, guru yang akan menceritakan firman-Mu, dan bimbing kami Roh Kudus agar dapat menuruti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo adik-adik semua, apa kabar? Ketika bersyukur bisa ketemu lagi sama adik-adik semua. Adik-adik, hari ini ketika percaya adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang tetap semangat, walaupun masih ibadahnya lewat online. Tapi kita sama-sama berdoa ya, supaya secepatnya kita bisa kumpul lagi di gereja. Sebelum kita mau dengerin cerita, kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang ngintip ya. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini Bapak, kami boleh berkumpul, kami boleh kembali Tuhan mendengarkan firman-Mu, walaupun masih lewat online Tuhan, tapi kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, Engkau menyertai kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kiranya apa yang kami dengar boleh tertanam dalam hati kami Bapa, dan boleh kami juga lakukan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini ketika mau tayangkan satu film, siapa yang suka nonton film? Nah, ini filmnya juga seru loh. Nah, di film ini menceritakan tentang orang yang baik hati, orang yang suka menolong. Nah, yuk kita sama-sama tonton filmnya, dengerin baik-baik ya. Selamat menonton. Boleh siapin cemilan, kalau di rumah ada cemilan boleh disiapin. Selamat menonton. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus,
adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, siapa yang nonton filmnya sampai habis? Wah, filmnya seru banget ya. Nah, adik-adik, kita dari film tadi kita mau belajar dari orang Samaria tadi. Dia baik hati, dia murah hati, dia melakukan belas kasihan sama orang lain. Walaupun dia nggak mendapat balasan, tapi dia tetap lakukan yang terbaik. Dia tetap murah hati sama orang, dia tetap penolong orang. Siapa yang mau kayak orang Samaria tadi? Yuk kita belajar untuk melakukan yang terbaik sama orang-orang. Kita mengasihi orang lain, bermurah hati. Kalau ada yang perlu bantuan kita tolong. Terus apalagi ya? Coba Barnabas, sebutin Barnabas. Apa aja kira-kira yang harus kita lakukan? Contohnya di rumah, kan sekarang masih harus di rumah aja kan, belum boleh kemana-mana. Nah, hal-hal yang kita harus lakukan di rumah, misalkan bantuin mama beresin mainan. Kita habis main, kita beresin lagi mainannya. Terus apa lagi ya? Bantuin mama rapiin tempat tidur kalau pagi-pagi. Walaupun kita nggak dapet balasan, tapi kita harus belajar untuk menolong, untuk mengasihi orang lain, untuk berbuat baik. Karena Tuhan Yesus pun seperti itu. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling menolong, saling berbuat baik. Intinya, walaupun orang lain nggak balas, tapi kita tetap harus apa Barnabas? Harus tolong, harus berbuat baik walaupun kita nggak dapat balasan, ya. Tetap harus lakukan yang terbaik. Yuk adik-adik belajar di rumah mulai sekarang, pelan-pelan aja. Contohnya teman di rumah atau kakaknya atau adiknya, kita belajar untuk lakukan yang terbaik, ya. Nih, yuk adik-adik. Sampai di sini ceritanya. Walaupun ceritanya singkat, tapi kita mau sama-sama belajar seperti orang Samaria tadi, berbuat baik sama orang, sampai ditolong, sampai diobatin, sampai dikasih penginapan, sampai dikasih makan loh. Hebat kan orang Samaria tadi? Nah, kita mau belajar seperti orang Samaria, terus berbuat baik walaupun kita nggak dapat apa-apa, kita nggak dapat balasan. Ya adik-adik, kita mau berdoa, tutup tangannya, tutup matanya.
Tuhan, terima kasih untuk hari ini Bapak, kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapak. Kami sudah belajar dari orang Samaria tadi ya Bapak. Kami mau Tuhan belajar untuk menjadi orang yang bermurah hati, orang yang baik hati Tuhan, meskipun kami tidak mendapat balasan Tuhan. Walaupun kami tidak mendapat apa-apa Tuhan, kami mau terus melakukan yang terbaik Tuhan, seperti Engkau Tuhan mengasihi kami, seperti Engkau baik kepada kami Bapak. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini Bapak. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan aktivitas kami selanjutnya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu.